Saudaraku, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan bisa menyapa saudaraku dengan renungan singkat seperti biasa selama pandemi ini. Saudaraku, hari Kamis kemarin adalah kenaikan Tuhan Yesus. Dan berhubungan dengan itu, maka saya menyampaikan renungan setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai 10 hari lamanya mereka menanti. Saya pakai istilah dalam renungan sebelumnya adalah masa itu saya sebut masa transisi. Dan kali ini renungan saya berjudul menanti dan mengatur aktivitas dengan cerdas. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang saya soroti di sini adalah mereka pada waktu menanti janji Tuhan di ruang atas di sebuah bangunan di Yerusalem itu, mereka menanti dan bersama dengan murid-murid itu adalah beberapa wanita, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yang menurut saya luar biasa adalah bahwa mereka berdoa di ruang atas tempat di mana mereka menumpang. Saya yakin bahwa orang itu adalah bukan saja murid Yesus tapi orang yang murah hati dan diberkati, dan mereka mengizinkan murid-murid Yesus bersama dengan beberapa wanita, ibu Tuhan Yesus dan saudara Yesus itu berdoa di situ selama 10 hari. Yang menurut saya, mengapa saya katakan mengatur dengan cerdas adalah karena dalam persuan doa menanti itu bukan hanya para murid tapi juga ada wanita-wanita yang dilibatkan. Beberapa wanita, ada ibunya Tuhan Yesus dan juga ada saudaranya Tuhan Yesus. Jadi kaum wanita itu yang menurut saya luar biasa kehadirannya. Di sana ada beberapa kaum wanita, kalau saudara ingat di Injil Lukas pasal 8 itu ada wanita-wanita yang sangat mengasihi Yesus, yang menopang pelayanan Yesus dengan melalui harta dan kekayaan mereka. Mereka menopang pelayanan Tuhan Yesus sehingga murid-murid Yesus terjamin ada makanan, ada berbagai keperluan. Nah, dalam konteks ini wanita-wanita itu rupanya tetap setia. Pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, wanita-wanita itu ikut bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus berdoa. Yang luar biasa menurut saya adalah karena kehadiran wanita ini bukan hanya berdoa dan menopang doa dan mendukung suatu persekutuan doa yang manis dan penuh iman dan kesehatian dan kesepakatan, tapi menurut saya yang luar biasa adalah wanita-wanita ini hadir juga untuk memberi topangan bukan saja doa tapi juga pastilah mereka yang mengatur mereka supaya yang berdoa itu bisa ada cukup makan dan minum, dan yang melakukan itu pastilah wanita. Menurut saya persekutuan itu luar biasa karena ada ibu Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling tahu siapa Yesus. Dan kalau dia ada di situ dan bersaksi, dialah wanita yang paling mengerti. Bukan saja ajaran Yesus yang indah dan luar biasa, tapi dia adalah wanita yang paling tahu apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Jangan sampai seorang nabi misalnya mengajarkan bagus, indah, tetapi kelakuannya buruk dan bejat. Bu Maria tahu itu. Itu sebabnya menurut saya Yesus itu teladan paling sempurna. Itu sebabnya Ibu Maria ada di situ. Wanita-wanita itu ada di situ. Dan mereka memberikan dukungan. Saudaraku, selama 10 hari itu mereka berdoa. Tentu saja mereka tidak puasa selama 10 hari. Mereka perlu juga makan dan minum supaya mereka bisa berdoa dengan tenang dan damai. Tidak ada yang sakit mah, tidak ada yang kemudian jatuh pingsan. Dan juga pada waktu itu belum ada restoran, apalagi GoFood atau ShopeeFood. Jadi wanita-wanita itu hadir di situ. Bukan saja memberi dukungan doa, tapi juga memberi dukungan supaya persoalan doa berjalan kondusif dan baik. Karena itu saya pakai istilah, inilah cara murid-murid menanti Tuhan Yesus yang mengaturnya dengan cerdas. Dalam hidup bergereja juga begitu, saudaraku. Kita juga selalu harus bisa melibatkan banyak orang supaya berbagai aspek kehidupan bisa diatasi dan sukses dan berjalan lancar. Saudaraku, 10 hari itu mereka berdoa dengan iman, kesehatan, dan kesepakatan. Dan doa itu berjalan dengan indah dan kondusif karena kehadiran wanita-wanita itu. Inilah alasannya saya pakai tema renungan ini. Menanti dan mengatur dengan cerdas. Dalam hidup ini, saudaraku, kita juga harus begitu. Harus mengatur sesuatu dengan cerdas. Supaya
kita tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Aturlah hidup Anda, aturlah waktu Anda, aturlah uang Anda, aturlah pelayanan Anda. Dalam kebersamaan gereja juga demikian. Segala sesuatu perlu diatur dengan cerdas supaya semua berjalan baik dan indah. Kiranya hari ini Tuhan berkati kita, menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu bagi kami, berkat-Mu bagi kami. Terima kasih karena kami boleh belajar dari murid-murid Yesus, beberapa wanita dan Ibu Yesus yang bersekutu, sehati menantikan janji Tuhan. Kami percaya itu teladan yang luar biasa bagi kami, supaya dalam hidup ini juga kami bisa mengatur segala sesuatu dengan cerdas, melibatkan banyak orang, sehingga semua aspek keperluan diatasi dengan benar. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah kami semua hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan berkati.